5 jutaan. Gitu. Ini lagi mau kita coba breed sih, Kojo. Oh gitu. Yes. Mau coba dong Pak, megang Pak taruh situ Pak. Tapi bahaya nggak? Bahaya, jangan sih. Jangan deh. Kembali lagi di radiotorto.id, Duta Racun Tortoise Indonesia. Apa kabar semuanya? Video baru lagi sekarang. Dan sekarang gue sudah berada di sebuah rumah, di mana di belakang gue ini, bukan torto sih. Di belakang gue ini ada banyak banget jenis tarantula. Ya, yang bakal kita ajak ngobrol sekarang adalah duo kipernya yang memang lagi tahu banget tentang dunia tarantula ini. Kita bakal ngobrol nanti bersama Exotic Pet dan juga bersama Kojo Exotic Pet ya. Ini akun Instagramnya, silahkan dicek nanti mereka berdua. Dan ini kita kesini agendanya sebenarnya nanti kita akan take podcast di Kutu Pet, di aplikasi Noise untuk ngebahas lebih detail soal hewan tarantula ini. Tapi kalau sekarang kita lihat dulu yuk koleksinya seperti apa yuk. Gila ya, lu bayangin nih, ini ruang tamu, ya kan, di setnya langsung ada begini pemandangannya. Ini banyak banget jenis tarantulanya ya, tuh. Nanti kita bakal bahas lebih jauh tentang jenis-jenisnya, habitatnya, enclosure, dan segala macam. Bersama dua orang ini. Halo bro. Halo. Ini adalah bro Johannes dari Kojo _ Exotic Pets. Yeah. Betul ya? Kalau yang ini adalah bro Rio Dari Exotic Pet. Exotic Pet, yes. Itu dia ya. Jadi mereka berdua ini adalah apa sih kalau tarantula sebutannya? Tarantula keeper, ya. apa hobis apa gimana biasanya? Keeper Ya, keeper juga ya. Oke. Ini rumahnya Mas Jo. Iya. Ya, jadi ini rumahnya Mas Jo. Ini rumahnya lo. Lo sebenarnya main tarantula udah berapa lama? Sekitar 3-4 tahun lah. 3-4 tahun. Iya. Nah, lo ngebangun ini semua prosesnya berapa lama tuh? Sampai udah jadi kayak gini? Ya ini mah bertahap. Oke. Beli dua rak nambah. Semakin banyak lihat yang jenis cakep beli numpuk, wah kurang beli lagi gitu terus. Akhirnya sampai kayak gini lah jadinya lah ya. Oke, kita agak merapat duduk sini mungkin. Oke. Nah, ini sekarang berarti kalau secara jumlah udah berapa nih Om? Secara total? Total sama sling semua gitu ya. Sling itu apa? Sling Ini gue awam ya, gue nggak tahu nih istilah tarantula nih. baby tarantula. Oh, baby tarantula, Ya, oke. baby. Ya sama semuanya berapa? Iya. Total mungkin 500-an lebih. 500 lebih? Iya. Wow. Lokal semua apa lu ada yang Enggak, impor? Campur, ada Oh, campur. impor. Kebanyakan impor sih. Oh, kebanyakan impor malah? Iya, Oke. Kalau Indonesia sendiri punya jenis yang lokal nggak sih, bro, Rio? Kalau tarantula lokal Indonesia itu ada sekitar 70-an jenis. Oh, banyak ya? Banyak juga, cuman yang masuk ke hobi itu sekitar mungkin 30-40-an jenis. Oh gitu. Oh jadi nggak semua jenisnya bisa dipelihara gitu? Betul, banyak yang liar, Oke. peneliti cuma bisa tahu ada di situ, nggak dibawa ke hobi gitu. Oke. Kalau gue ya sebagai tortoise keeper sebenarnya ngelihat hewan ini emang eksotik banget ya secara bentuk, secara jenis dan segala macam. Tapi sebenarnya menarik dipelihara tuh dari mana ya? Karena gini, dia pasif, ya kan? Kebanyakan tidur nih gue lihat dari tadi. Entah tidur entah diem aja sih ya. Terus dipegang juga ada kemungkinan dia bisa membuat kita gatel yang tadi kita bahas di awal ya. Terus menariknya di mana kita pelihara tarantula, bro? Kojo dulu. Warnanya Gimana? ya. Warnanya terus Emang warnanya beda-beda ya? warnanya beda-beda. Masa sih? Coba kita lihat. Warnanya unik-unik. Tuh ada yang warna Kita kayak lihat gitu, tuh. coba dibuka. Dibuka nggak apa? Bolong, nggak apa-apa. Aman. Yang bener lu. Aman. Ntar dia. gue alergi lagi. Nggak. Enggak ya?
Ini jenis yang kalem juga sih. Oke. Warnanya beda-beda. Oh, warna beda-beda ya. Warnanya Kalau ini nama jenis apa? Spesies apa nih? Ini Grammostola Grammostola iheringi. dari Oke. Amerika Selatan. Dari Amerika Selatan. Yes. Ini lu dapet impor apa lu breed apa gimana? Impor. Oh, lu impor. Piara dari kecil. Piara dari sling. Kalau yang dari luar bukan dari Indo tuh kebanyakan Seling. masuknya ke Indo tuh sling ukuran baby Oh, tarantula kecil-kecil. jadi lu 1-2 impornya emang cm. size segitu. Betul. Iya. Itu harganya oke, lumayan. Tergantung jenisnya. Kalau Ada ini yang kayak ini, estimasi kalau ini ratusan berapa? ribu. Ini udah selingnya berapa? bisa 1,5 2 juta. Mahal banget. Itu ukuran 1-2 cm. Betul. Oh gitu. Oh, bisa Betul. semahal itu juga ya? Bisa Iya. Kalau udah segini berapa kira-kira nih harga ini? Kalau Bisa. yang bentuk yang udah size gini nih. 5 jutaan. Waduh. Untuk jenis iheringi. Karena ini mungkin di Indonesia cuman ada 10-20 ekor mungkin. Oh Yang gitu. keep, ya. Yang masih survive ya. Gitu. Oh, jadi bisa Umurnya emang kalau semahal itu tarantula ya? itu bisa 10-15 tahun average. 10-15 tahun. Kalau ini sekarang usia Ini Sekitaran? sekitar Tiga. 3-4 tahun. 3-4 tahunan ya. Oke. Kalau dari semua koleksi lu nih Om, yang menurut lo paling lo suka tuh yang mana? Mungkin dari sisi karena lo dapetinnya susah, dari sisi warnanya mungkin sekarang paling bagus, paling rare kali atau gimana? sebenarnya suka semua ya. Yang paling deh Om, yang paling. Karena biasa ada tuh yang best of the best ya. Saya paling bingung kalau ditanya yang paling gitu. Tapi yang paling sayang sih ini nih yang apa? Yang paling sayang. Salmopeus. Kenapa lo paling sayang ini Om? Oh, Sumatran Tiger. Iya, ini lokal punya Lokal tapi. dan dapet ini susah bener. Oh gitu. Oh jadi lo apa namanya mencarinya susah, yang buat Iya. akhirnya lo sangat sayang sama dia. Dapetinnya susah banget dan ini rare, mungkin ya di Indo tuh kayaknya yang punya juga yang punya adult ukuran adult kayak gini Oke. kayaknya di sini doang. Oh gitu. Lagi mau coba diambil nih. Nih, Lihat bro. Oke. Aduh. yes. Ush, udah gede ya. Ya. Oh cara ngambilnya tuh gitu ya bro ya? Iya, digiring aja, jangan dicomot. Jangan diambil gitu, Betul. jangan ya. Oke. Dia bisa ngerasa terancam. Ini dari Sumatera. Oke. Lokal punya. Justru kita biasa dapat dari impor. Orang Oke. luar yang breed. Jadi Oh padahal barang lokal ya? betul. Oke. Ini dihargain cukup mahal di luar. Bisa mungkin sekitar 1 juta untuk selingnya ya. Oke, kalau untuk yang saya segini berapa kira-kira? Kalau Untuk di saya segini luar. bisa 5 jutaan. 5 jutaan. Gitu. Ini lagi mau kita coba breed sih, Kojo. Oh gitu. Yes. Oh coba dong Pak, megang Pak taruh situ Pak. Tapi bahaya nggak? Bahaya, jangan sih. Jangan deh. Ini high venom termasuknya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau Oke. kita udah tahu cara handle-nya sih, Coraknya beda-beda. Iya, Kayak benar, di benar, sana, benar, benar. Ini coraknya begini. setiap tarantula itu biasanya Hmm. dinamain itu berdasarkan penampilannya, visualnya. Oke. Gitu. Kalau ini tadi namanya apa? Siriopagopus sp Sumatran Tiger. Sumatran Tiger. Emang dari Sumatera. Betul. Lokalitinya dari Sumatera. Kebanyakan juga dipakai nama daerah habitatnya. Iya. Oke, kalau ini female atau male? Female. Gimana cara ngeliat female? Kalau female atau male-nya tarantula itu kita sexing dari kulit mold biasanya. Oke. Jadi kulit mold dia itu ada semacam spermateka, tempat untuk transfer spermanya male gitu. Untuk nangkep Oke. spermanya male-nya gitu. Oke. Di situ nggak bedain female dan male-nya ya. Benar. Kalau mereka proses kawinnya gimana, Bro? Proses kawin. Proses kawinnya apakah ada proses kawin, apakah ada yang lepas telur langsung dibuahi masih jantan apa gimana? Enggak, ditemuin aja. Oh, ditemuin satu kandang gitu kan, biasa temuin satu kandang. Male-nya kondisinya harus udah mature. Harus ada mature. Mature tuh usia berapa? Atau size berapa? Tergantung jenis. Tapi Kisarannya rata-rata rata-rata kisaran 1 sampai 2 tahun lah gitu dia udah mature biasanya. 1 tahun juga ada sih yang udah mature. Oke. Dan itu emang udah siap kawin tuh ya? Udah siap kawin. Oke. Dari ciri-ciri fisik udah kelihatan. Oke. Jadi harus tahu juga nih kalau male-nya udah mature belum. Kalau belum mature belum bisa dikawinin. Oke. Kalau Terus udah jadiin satu kandang. ditemuin, Hah? ya udah nanti mereka ada respon. Kalau responnya bagus, dua-duanya female sama male-nya ada respon, dia langsung kawin. Proses kawinnya gimana, Pak? Tiban-tibanan apa gimana?
Kan kalau kura yang jantan ibarat yang betina tuh. Ketemu adu banteng. Oh, dibanteng. Iya, pala-pala dibanteng gitu. Nah, Oh. nanti Male punya pedipalp, iya, Oh, oke. alat kelaminnya kelamin. semacam jarum Oke. di depan kepalanya ada Hah? 2. Hah? Nah, nanti dia akan transfer sperma yang udah dikumpulin dia di dalam alat itu ke lubang di bawah abdomen betina, gitu. Di bawah perut Oh. betina. Istilahnya colok gitu. Habis itu, Nanti dia akan grafit. ah, Grafit itu hamil, Oke. bunting. Kita tunggu sekitar 1 sampai 2 bulan. Ada juga yang bisa 9 bulan kayak manusia. Setelah itu baru dia bikin eksak bertelur gitu. Oke. Nah, setelah dia kawin itu, terus apa namanya? Apakah harus dipisah telurnya sama si indukannya? Apa gimana? Apa biarin aja di tanah harusnya gitu? digendong. Harus digendong ya? Iya, digendong, dikeremin, istilahnya kalau kayak ayam Iya, iya, dikeremin gitu, dikeremin sama Masuk inkubator gitu juga nggak usah? enggak. Oh, nggak perlu ya? Nanti. Jadi prosesnya begitu telur udah kita diemin, dikeremin sama induknya, Oke. sama si betinanya, kisaran antara 20 sampai 30 hari baru kita ambil telurnya. 20 sampai 30 hari. Iya. Oke. Telurnya kita ambil dari betinanya, baru kita sobek, buka, baru masuk inkub. Oke. Nah, ntar dari inkub itu masih lama tuh prosesnya, kira-kira sebulan, paling cepat sebulan. Nah, Oke. itu dia baru jadi baby tarantula yang Oke. udah bisa siap kita jual atau kita pisahin satu-satu. Oke. Om, lu ada ini nggak sih Om? Ada yang dari segini banyak set lo ini ada yang lagi bertelur atau telur yang bisa kita lihat? Ada ini kebetulan Yang ditutup tadi gue penasaran sih kenapa ditutup Iya. begini nih, gue kira apaan isinya? ini Coba. sengaja ditutup karena dia lagi gendong telur nih induknya. Oh gitu. Dan Jenisnya Grammostola rosea, Chili and Oke. Roseate dari Chili. dari Chili. Yes. Iya. Oke, itu Ini indukannya. jenisnya Grammostola rosea. Mana telurnya Om? Oh itu. Oh gede ternyata ya. Ya lumayan lah. Dan itu kayak ini ya, kayak menampung banyak telur gitu ya? Betul. Iya, di dalamnya ada ratusan telur. Oh, Bisa oke. dicek. Tuh dia lagi sampai. Dia gendong. Dia tahan lagi nanti. Oh dia tuh melindungi telurnya gitu ya? Iya, betul. Oh gitu, jadi kalau dia ngerasa berbahaya dia langsung balik lagi ke tempatnya untuk mengamankan telur itu. Iya. Oh, makanya ditutup. Iya. Supaya nggak kaget gitu. Dia Oh, soalnya gitu. kalau kaget resikonya banyak. Dia tinggalin telurnya, dicuekin gitu sampai Iya. busuk, nggak dirawat, atau bisa juga yang paling sadis dimakan telurnya. Oh gitu. Nah mereka tuh merawat telur sendiri berarti bisa ya? Merawat ya itu tadi sampai 20, antara 20 30 sampai hari. 30 hari tergantung jenis ya, tergantung spesiesnya, jadi beda-beda. Sebelum kita ambil nanti di Iya. situ, oke. Kisaran 20 sampai 30 hari baru kita ambil, kita buka. Oke. Ini kalau gue perhatiin kandang-kandangnya ya, ini gue nggak melihat ada makanannya nih sebenarnya. Makanannya dia apa sih Pak sebenarnya Pak? Dia serangga kecil, Iya, Serangga tuh apa? Serangga. semacam kecoa dubia, kecoa Oh, Turkish, red runner, atau jangkrik, atau ulet Jerman dia bisa. serangga-seranggaan aja gitu ya. Iya, terkadang Dan- dia di alam juga makan mamalia kecil ya, semacam tikus. Oke. Kita kalau kasih pinkies juga bisa sebenarnya untuk ukuran adult, cuman kurang direkomendasi. Oke, jadi dia makannya serangga hidup ya, keadaan hidup ya, Hidup. bukan Iya, dimatiin kan? Harus hidup. Harus hidup ya. Karena dia reaksi respon feedingnya dengan gerakan. Iya, oke. Oke, ini momen priceless nih. Kita dikasih kesempatan untuk ngeliat proses makannya tarantula. Ini adalah pakannya. Ini kecoa apa Om namanya Om? Coba dubia, Kecoa dubia. Ini bukan lokal ya? bukan. Kecoa impor begini nih bro bentuknya bro. Beda sama kalau kecoa kita. Kalau dikasih kecoa kita juga mau nggak? Mau, cuman Tapi kan nggak bagus ya? Nggak bagus. Oke. Dari alam, dari liar gitu suka bawa parasit. Oke, jadi ini adalah pakannya dia ya. Ini bisa dibilang pakan terbaiknya dia nggak sih Om? Iya. Dibandingin Ini sama terbaik. kayak ulat Hongkong gitu paling Iya, bagus ini ya. Ini terbaik. Oke, inilah proses dimakan. Karena ini size udah gede, jadi pakannya pun gede ya. Iya. Wow, Kalau dubia cepet banget. ini sih nggak bergerak. Oke. Ini nggak bergerak. Tuh.
kalau suka playing dead begitu, Iya, kalau iya, dia sebelnya. Kalau dia nggak gerak nggak ini ya. Oke. Oh gitu doang makannya Om ya. Cepet ya. Tapi itu dia ngemut lama, bisa 2 jam. Oh. Kan dia proses makannya, dia keluarin zat dari tubuhnya Oke. untuk ngelumerin Iya, iya, iya. mangsanya. Nah nanti cairannya baru disedot. Oke. Jadi sisa ampasnya dibuang sama dia. Oke. Jadi ini diemutnya doang ya Om, diambil, di lock gitu ya. Iya, di lock. Tapi dibubuk. makannya mah sebenarnya lama. Lama, bisa 2 jam baru habis, 2-3 jam. Ntar lama-lama hancur, disedot cairannya, ntar sisanya ampasnya lepas. dilepas. Oh makannya selalu ada lepehan ya kalau misalnya Iya. dia makan, nggak mungkin utuh full dimakan semua ya Om ya. Jadi kalau misalnya sekali makan gini ngasihnya mending satu-satu gitu apa langsung 2-3 taruh? Sekali 2 juga diambil sama dia, dipegang. Oh bisa langsung semua? Bisa Oh. dipegang gitu. Tapi kalau gede-gede gini kan kesian. Iya. Satu aja. Seminggu sekali cukup ya begini ya. Udah dimakan. Nggak mau. Kalau dia nggak gerak Kalau itu dia nggak menarik diem, buat dia ya. Kalau dia diem gitu udah sampai nanti si serangganya bergerak baru dia makan namanya. Iya. Jadi emang harus gerak ya. Iya betul. Dia matanya yang mana sih Om? Ini Oh itu tuh matanya tuh. kalau di center kelihatan matanya. Satu matanya Om. Matanya 8 ya? Iya, 8. Kecil-kecil. Oh. Tuh, matanya kecil. Di setiap itu tuh mata semua tuh. Oh. Itu di ujung. Oke, yang lagi ada di depan kita ini adalah jenis apa nih Om? Biru pes Simorok. Biru pes. Iya. Biru pes Simorok Sigorum Simorok sigorum, susah bener sih dari namanya. Borneo. Oh Indonesia? Indonesia. Oh ini lokal. Tapi bagus banget ya. Ini kalau misalnya kita lihat tanpa center, coba Om, dimatiin dulu. Seperti ini. Kalau disenterin, tuh, ini agak glow in the dark gitu biru-birunya, glowing. Oke, ini jenis lokal yang lagi happening nih katanya ini sekarang. Lagi hit ya. Iya. Dan di luar oke katanya ini harganya nih. Di luar oke banget, bisa juta-jutaan. Banyak banget. Oh gitu. Jadi malah lebih banyak diminati sama orang luar negeri Om. Iya. Benar. Permintaan di Kalau lu sampai ekspor juga nggak sih? ekspor. Sampai ekspor juga? Iya. Oke. Jadi untuk jenis ini demand-nya lokal sama luar lebih tinggi luar Iya. dibanding lokal. Oh Iya. gitu. Kalau harganya gimana Om? Lokal berapa? Kalau di luar lu berapa jual biasanya? Kalau di lokal sih harganya sekitar 750 untuk yang adult female. 750 ribuan. Oke. Untuk yang adult ya. Yang Kalau yang market luar bisa Kalau sama market berapa? luar bisa 2 juta. Gituan ya. Betul. Kalau ini tuh size berarti hitungannya? Size-nya Juve ya? juvenile, betul. Iya. Masih setengah. Ini belum bisa kawin ya. Belum. Belum bisa. Oke, jadi ini jenis yang memang lagi most wanted nih. Jadi buat lo yang lagi mungkin cari-cari spesies yang belum punya, ini bisa dipilih karena ini sebenarnya lokal, produk lokal ya, tapi secara kualitas oke banget, warnanya juga bagus dan ini emang bener-bener lagi dicari banget sama market eksotik. luar ya, eksotik banget nih. Borneo. Dari Borneo, Neon Blue Lake. Borneo Neon Blue Lake. Sama name-nya. itu common name-nya. Oke. Emang kakinya mirip neon. Mirip neon nyala. Nah ini kalau gua cek kan ini ada bentuk kandang yang beda-beda nih. Ada yang modelnya berdiri, ada yang modelnya tiduran begini ya, ada yang malah yang dalam banget kayak gini, yang substrata tuh bener-bener tebel banget. Nah ini kenapa Om? Fungsinya emang beda-beda? Apa cuma secara looks-nya aja emang mau dibedain? Apa gimana? Beda, ada 3 jenis tarantula. Oke. Jadi ada
burrower, ada terrestrial, ada arboreal. Oke. Jadi kalau yang di bawah nih substratnya tebal-tebal gini, ini jenisnya burrower. Mereka hidupnya gali di dalam tanah. Hidupnya dalam tanah. Iya. Makanya dia butuh substratnya tanah yang tebal. dalam ya. Iya, dalam. Makanya kita kasihnya sesuai dengan habitatnya dia. Oke. Kita kasih substratnya tebal biar dia bisa gali masuk ngumpet di dalam. Oke. Kalau yang kayak gini-gini substrat seadanya begini ya ini yang jenis terrestrial. Terrestrial. Dia hidupnya di atas tanah aja. Paling kalau ada batang-batang pohon dia ngumpet-ngumpet dikit gitu. Oke. Nah yang tinggi-tinggi gini yang di atas ini jenisnya arboreal. Mereka di alamnya tuh hidupnya naik ke atas pohon di Tinggalnya sela-sela di lubang batang, pohon. di Oke. sela-sela batang pohon, di lubang-lubang pohon ada lubangnya dia masuk tinggal di situ. Makanya jadi setnya dibuat seperti itu untuk menyesuaikan dengan habitat dia ya Om. Iya, setting kandangnya kita harus sesuaiin dengan habitatnya dia biar dia nyaman. Oke. Oke. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya market ini gede. Yang suka tuh banyak ya? Untuk Yang tarantula suka ya? lumayan banyak komunitas, bisa mungkin sekitar 10.000 keeper lah. Mungkin. Oh banyak dong ya? Iya. Waktu Facebook masih rame ya. Iya. Ya, gitu. Ada 10 ribuan anggota sih waktu Oh, di gitu. grup itu. Oke. Kalau jenis-jenis yang paling laku sekarang apa nih? Kan lo berdua juga seller juga kan ya? Benar. Jenis-jenis yang best sellernya nih apa nih Pak kalau di tarantula? Paling laku ya paling jenis Grammostola atau Brachypelma. Ya. Kebetulan si Kojo kemarin sudah breed Albopilosum nicaragua. Itu jenis Brachypelma yang baru pernah jadi di Indonesia. Oke. Baru pernah breed. Itu lumayan. Stoknya udah hampir habis juga. Oke. Secara harga berapa tuh yang kayak gitu? Yang tadi lu bilang? 125.000 Untuk ukuran 1 cm. 1 cm. Yes. Oke. Dan emang naruhnya sangat simpel ya, cuma di tablet-tablet obat gitu bisa ya kalau untuk yang size gitu ya. Dia ngumpet sih. Oh iya itu dia. Awas. Ini nggak hati-hati bisa hilang nih di bawah nih. Oh gitu, segitu ya. Ya. Kalau ini indukannya. Itu indukannya tadi. Yes. Dari Nicaragua. Nicaragua. Nah, Oke. Nah kalau yang segitu tuh Om, ini yang udah size gedean nih ya? ya. Yang ini nih. Itu sekitar 3 cm, 2 cm. Jadi emang fasenya yang kecil dipisahin, yang gede taruh sini. Kalau boleh masuk kandang gede tuh mulai size berapa? Kalau biasa yang dilakuin di sini. Sentian lah. Berapa? 10 cm. Baru pindah ke kandang gede. Iya. Oke. Mereka tuh satu tank gini, satu kandang nggak boleh berdua gitu nggak boleh? Nggak boleh. Ada Oh, gitu. jenis tertentu yang bisa kita pelihara komunal. Oke. Kayak yang banyak di Indo tuh Monocentrophus balfouri, apalagi ya Ince juga bisa. Yang bisa bareng ya? Iya, Metallica yang arboreal juga bisa. Ini kebetulan saya ada lagi bikin. Ini komunal nih. Ini isinya ada sekitar 30-an ekor kan. Dalam satu set ini? Iya. Oke. Masih size kecil tapi ya? Iya. Oh itu makanannya tuh ya? Ya itu makanan kecoa Turkis. Untuk digabung itu ada syaratnya juga, dia harus dari sejak kecil dia digabung dan dalam satu eksak. Jadi saudara-saudara kandungnya semua di situ. Iya. Nggak boleh dari sek lain, nggak Oke. boleh dari indukan lain. Oke. Ini satu eksak ini. Oke. Netes. Dibesarin dari kecil. Gitu. Iya. Oh makanya boleh bareng jadinya. Oke. Kalau di habitatnya emang mereka nggak bergerombol gitu nggak ya? Habitatnya deket-deketan sebenarnya, tapi nggak bergerombol. Oh gitu. Iya. Emang bukannya hidup bersosial gitu bukan ya? Udah Dia teritorial. Iya. Oke. Wow. Ini tuh bener-bener setiap kandang tuh ada namanya. Kalau ini apa nih? Ada angka-angkanya apa? 22, 70, 75 nih apa? Oh, itu ini suhu dan kadar kelembapannya. Oh, humid sama suhu gitu ya. Oke, semuanya detail. Itu
Itulah tadi obrolan kita bersama Exotic Pet dan juga bersama Kojo Exotic Pets ya, yang bisa lo dengarkan versi lengkapnya sekali lagi di aplikasi Noise, NOICE. Silakan di-download, dengerin podcast Kutu Kupet di sana ya, the first pet podcast in Indonesia. Jangan lupa di-follow Instagram kita, di subscribe YouTube kita, Radio Torto. Thank you, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Adios, salam jalur lambat.